Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati, kelas 4 SI 1, NRP 170713005, mahasiswa STIMIK dan Politeknik LPKIA Bandung, jurusan Sistem Informasi. Di sini, saya akan mempraktekkan modul 1 Computer Network and Defense Fundamentals untuk memenuhi tugas sesi 3 Lab 1 mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Doni. Modul ini menjelaskan bahwa Windows menawarkan beberapa utilitas baris perintah yang membantu administrator dalam memecahkan masalah koneksi jaringan. Untuk menjalankan lab ini dibutuhkan Windows 10 dan Windows Server 2012 dan juga administrator untuk menjalankan lab ini. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Windows 10-nya. Sebelumnya kita harus menginstal dulu ya Windows 10 dan Windows Server-nya. Nah, sudah kita buka Windows 10, lalu kita tekan network pada taskbar. Pilih network and internet setting. Pilih Ethernet. Lalu pilih Network and Sharing Center. Dan pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini sudah kita ketemukan Ethernet, maka klik kanan, lalu disablekan. Di sini fungsinya untuk menonaktifkan adaptor jaringan. Nah, setelah kita didisablekan, lalu kita klik yang Windows Server 2012. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah-perintah. Yang pertama kita ke icon Windows yang Start, klik kanan, pilih Command Prompt Admin. Nah, muncullah administrator Command Prompt. Nah, pada CMD ini kita akan memasukkan perintah yang pertama yaitu ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk memverifikasi pengaturan konfigurasi IP pada Windows tersebut. Ya, kita ketik saja ipconfig, lalu tekan enter. Keluarlah hasilnya. Nah, lalu kemudian memasukkan perintah lagi yaitu ipconfig/all. ipconfig/all. Lalu tekan enter. Nah, ini fungsinya untuk mencantumkan konfigurasi keseluruhan dari status jaringan pada Windows. Nah, ini ya konfigurasinya. Bisa kita lihat, kita mempunyai IP address yaitu 10.0.2.15. IP ini yang akan kita pakai. Ya. Lalu kita close CMD-nya. Lalu kita buka lagi ke CMD yang admin. Nah, sekarang kita akan memerintahkan suatu perintah yaitu ping, di mana ping ini untuk memastikan jaringan jangkauan host ke host lain yang terhubung dalam jaringan. Kita gunakan ping. Nah, ping di sini masukkan dengan IP address kita yang tadi 10.0.2.15. Lalu tekan enter.
Jika di sini hasilnya sudah reply from, maka artinya sudah berhasil. Nah, langsung kita close kembali. Langkah berikutnya kita akan membuka Windows 10 lagi. Windows 10. Setelah perintah tersebut sudah dimasukkan, maka kita masuk lagi ke Ethernet untuk diaktifkannya. Klik kanan, lalu Enable. Ya, Ethernet ini sudah aktif. Langkah berikutnya yaitu membuka kembali Windows Server 2012. Nah, dalam Windows Server 2012 ini kita akan memerintahkan sebuah perintah bernama tracert, yang dimana tracert ini mengetahui jumlah lompatan antara sumber dan tujuan dalam suatu jaringan. Sama seperti tadi, kita di start ya, klik kanan, command prompt admin. Kita masukkan perintah yang tersebut, yaitu tracert dengan IP address 10.0.2.15. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat ya berapa lompatan yang antara sumber dan tujuan, dan ada bacaan trace complete, berarti artinya berhasil. Nah, lalu perintah berikutnya kita akan memasukkan NSLOOKUP, singkatan dari network name server lookup. Dengan masih CMD yang ini, kita masukkan NSLOOKUP dengan domain certifiedhacker.com, lalu tekan enter. Di sini keluarlah server address dan name address, yang dimana fungsinya untuk melihat bahwa domain menyelesaikan ke alamat IP yang sesuai. Selanjutnya kita akan memerintahkan kembali untuk NSLOOKUP. Di sini NSLOOKUP-nya menggunakan type. NSLOOKUP min type sama dengan A certifiedhacker.com. Kita enter. Nah, ini maksudnya mendapatkan server nama non-otoratif. Ya, kita lihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan ke perintah berikutnya, yaitu NSLOOKUP min type sama dengan SOA certifiedhacker.com. Kita tekan enter lagi. Nah, hasilnya ini dimaksud untuk melihat dan mendapatkan data primer atau informasi yang resmi. Nah, di sini ya ada primary name server. Nah, setelah kita memasukkan perintah NSLOOKUP, lalu kita memasukkan perintah netstat. Netstat ini singkatan dari network statistics atau statistik jaringan. Hal ini dimaksud untuk menampilkan koneksi TCP yang aktif. Nah, setelah kita ketik seperti tadi, lalu enter. Nah, di sini kita lihat ya ada proto, local address, void address, dan slide. Nah, karena di sini belum ada data-data apapun, jadi masih kosong ya. Nah, dan langkah yang terakhir, memasukkan perintah IRP min A.
yang dimaksud untuk menampilkan Change ARP ini. Lalu kita tekan enter. Nah, keluarlah angka-angka seperti ini. Ada internet address, physical address, dan type-nya. Nah, langkah-langkah tersebut ini pun prosesnya sudah selesai untuk memecahkan masalah koneksi jaringan. Demikian proses ini akhir penjelasan saya. Semoga penyajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.